Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriati, saya akan presentasikan artikel saya dengan judul Inovasi Strategi Bisnis Pembiayaan Leasing pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Dalam bisnis pembiayaan leasing, dimulai dari lesi atau debitur menginginkan sebuah kendaraan bermotor. Kemudian, tapi dia tidak punya dana. Kemudian bekerja sama dengan lessor atau kreditur sebagai penyandang dana. Lessor untuk memenuhi kebutuhan lesi bekerja sama dengan pihak penyedia barang atau showroom. Showroom memberikan atau menyerahkan barang kepada lesi setelah ada pendanaan dari lessor dalam bentuk jual beli berikut bantuan balik nama kendaraan tersebut. Untuk hubungannya, untuk lessor dengan lesi, itu dituangkan dalam kesepakatan yang di dalam perjanjian pembiayaan, diikuti asesoir perjanjian fidusia, didaftarkan dalam Kementerian Hukum dan HAM, terbentuk sertifikat jaminan fidusia sebagai payung hukumnya. Dasar dari payung hukum lembaga pembiayaan itu adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terkait kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dituangkan dalam pasal 15 ayat 1, 15 ayat 2, dan 15 ayat 3. Di tahun 2019 terjadi kasus yang dialami oleh Aprila Dewi dan Suri Agung Prabowo. Ada penarikan jaminan yang oleh debt collector tidak sesuai aturan sehingga terjadi permohonan dengan ujungnya kasus perkara nomor 18 tahun 2019 dengan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia terkait pasal 15 ayat 2 dan 3 diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di pasal 15 ayat 2 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan tersebut. Di pasal 15 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terkait cedera janji tidak ditentukan oleh sepihak oleh kreditur tetapi berdasar kesepakatan. Di tahun 2021, permohonan diajukan kembali Joshua Michael Jami dengan uji materi pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dan menguatkan putusan yang pertama. Dari kasus tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi yang ada telah mendegradasi kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, terutama di pasal 15 ayat 2 dan 15 ayat 3 berdasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Bagaimana payung hukum bisnis pembiayaan? Dikembalikan lagi karena sertifikat jaminan fidusia yang sudah terdegradasi, kekuatannya hanya terletak pada perjanjian pembiayaan. Masalahnya lagi, bagaimana kalau perjanjian pembiayaan khususnya leasing dianggap tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga batal demi hukum? Karena dianggap bertentangan dengan pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Setelah putusan MK, bagaimana inovasi strateginya? Yaitu dalam membuat perjanjian terapkan asas kebebasan berkontrak secara maksimal. Artinya, untuk menyiasati perjanjian agar memenuhi syarat dan tidak batal demi hukum adalah memasukkan klausul pengecualian dalam perjanjian pembiayaan, terutama pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kemudian perjelas terkait kapan waktu cedera janji dalam perjanjian dan solusi yang bisa diambil. Yang ketiga, buat perjanjian secara jelas, lengkap, benar, dan absah dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terima kasih.